Sejarah masa lalu kerajaan Inggris tampaknya menyimpan banyak kisah unik dan jarang diketahui banyak orang. Selain cerita kepahlawanan dan legenda di baliknya, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang profesi bernama Groom of the Stool yang dianggap sebagai pekerjaan paling menjijikan di dunia, namun membuat pelakunya jadi sosok orang yang terhormat. Dilansir dari Tudor Society, Groom of the Stool merupakan profesi tukang cebok raja saat usai buang hajat di sebuah tempat berbentuk kubus yang dibawa kemanapun sang raja pergi. Terdengar aneh sekaligus menjijikan, namun memang benar-benar terjadi di masa lalu. Groom of the Stool atau lebih lengkapnya Groom of the King's Close Stool alias tukang cebok raja, pertama kali diciptakan selama masa pemerintahan Henry ke-8. Tugasnya adalah memastikan sebuah kubus yang disebut sebagai bangku untuk buang air besar. Groom of the Stool bertanggung jawab untuk menyediakan air, handuk, dan wastafel. Kerajaan Inggris pada era tersebut disebut sebagai zaman Tudor, di mana keterbukaan antara raja dan pengawal khususnya adalah hal yang biasa. Meski ditugaskan untuk menceboki raja, beberapa argumen meragukan bahwa tugas Groom of the Stool tidak lebih hanya sekedar membersihkan bagian tubuh yang lain. Pekerjaan bergengsi yang memiliki kedekatan tersendiri dengan raja. Meski terkesan menjijikan, Groom of the Stool ternyata merupakan pekerjaan terhormat dan memiliki kasta tertinggi di masa itu. Dilansir dari Tudor Society, mereka memiliki akses hingga ke kamar pribadi raja yang disebut sebagai King's Privy Chamber, di mana mereka bisa beristirahat, membaca, dan bersosialisasi secara pribadi. Kamar privy ini muncul di era pemerintahan Raja Henry ke-7 sekitar tahun 1495 dan digunakan oleh para anggota Groom of the Stool untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan sang raja. Ketika peralihan tahta jatuh ke tangan Raja Henry ke-8, tugas para tukang cebok ini semakin bertambah ke pelayanan lainnya. Salah satu dari tugas tambahan itu adalah memantau kesehatan perut raja lewat pola makan dan sebagainya, kemudian berhubungan dengan dokter untuk memastikan bahwa raja dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit apapun. Saat berada di dalam kamar privy, Groom of the Stool ikut mengatur orang-orang yang merawat raja. Tugas lainnya yang masih berkaitan dengan pelayanan terhadap raja adalah membantu raja dalam berpakaian, mengatur pengeluaran biaya yang dikeluarkan di kamar privy, memastikan keamanan barang-barang di dalam kamar privy seperti permata dan piring raja, dan mendikte siapa yang boleh dan tidak diizinkan untuk mengakses kamar pribadi sang raja. Para bangsawan yang pernah menjadi Groom of the Stool. Selain profesi yang setara dengan bangsawan, banyak dari para anggota Groom of the Stool yang memang benar-benar datang dari kalangan ningrat kerajaan Inggris. Sayang, beberapa dari mereka sempat terlibat kejahatan hingga meninggal dunia akibat sakit. Salah satu dari nama-nama tersebut adalah Sir William Compton, yang wafat akibat sakit pada tahun 1528. Selain itu ada Sir Henry Norris yang ditangkap karena melakukan kejahatan dan akhirnya dieksekusi. Kemudian terdapat juga nama Sir Thomas Heneage yang bertugas sebagai Groom of the Stool dari tahun 1536 hingga 1546. Serta yang terakhir terdapat nama Sir Anthony Denny yang merupakan orang kepercayaan terdekat dari Raja Henry ke-8. Dari beberapa nama bangsawan yang telah disebutkan tadi, semuanya pernah merasakan bagaimana menjadi tukang cebok raja yang termasyhur itu. Meski terlihat sebagai suatu hal yang aneh, profesi semacam ini ternyata memang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Raja Inggris pada era tersebut. Hingga pada tahun 1901 saat tahta kerajaan dijabat oleh Raja Edward ke-7, barulah keberadaan Groom of the Stool dihapus sama sekali, meninggalkan sejarah bahwa tukang cebok Raja Inggris itu memang benar-benar adanya.
Nah itulah tadi sejarah singkat tentang Groom of the Store. Semoga kalian bisa terhibur dan semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih.